Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Saya akan bacakan surat Alam Nashrah Asy-Syarh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Alam Nashrah laka sadrak. Alam Nashrah, bukankah kami telah melapangkan. Kata-kata nashrah dijazamkan oleh lam. Nashrah syaraha, melapangkan, laka untukmu Muhammad. Bukankah kami Allah, apakah kami Allah belum melapangkan untukmu Muhammad sadroka, dadamu. Dilapangkan dengan apa? Bil Islam, bin nubuwah. Jadi Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Nabi kita bin nubuwah, kenabian, dengan Islam, dengan keimanan. Jadi keimanan, keislaman, kemudian ibadah kepada Allah itu menjadi sebab insyirahus sadr, menjadi sebab lapangnya dada. Kalau kita ini dada kita sempit, maka kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir kepada Allah, banyak mempelajari agama ini ya, banyak meningkatkan keimanan kita agar dada kita menjadi lapang. Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah meletakkan, wa wada'na lan wus ndekek sapa ingsun Allah angka saking sira Muhammad, dan kami telah meletakkan dari Muhammad wizraka, dosamu. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan dosa Nabi Muhammad. Allah telah mengampuni dosa Nabi Muhammad. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Fatah, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Liyaghfira lakallahu, agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu maupun yang akan datang. Ini dosa-dosa Rasulullah diampuni. Yang mana dosa itu alladzi anqadha dhahrak. Alladzi, yang mana dosa itu adalah anqadha ay asqala, kata Jalalain. Anqadha asqala, kang ngabotaken, yang memberatkan dosa apa dosa dhahraka ing gegermu, punggungmu Muhammad. Dosa-dosa itu menyebabkan kita berat. Karena kita itu berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, berat untuk berzikir kepada Allah, memperberat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak diperberat oleh dosa-dosa kita. Karena apa? Amalan itu akan diangkat. Amalan kita akan diangkat. Zikir-zikir kita akan diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'u. Ilaihi, hanya kepada Allah, yas'adun, naik, al kalimut thayyib, kalimat-kalimat thayyib, kata-kata yang baik, wal 'amalus shalih, dan amal-amal yang saleh, yarfa'uhu, mengangkatnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalam surat Fatir. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na, ayat 4-nya. Wa rafa'na, dan kami angkat, Allah angkat untukmu. Wa rafa'na laka, dan kami angkat untukmu Muhammad dzikraka, penyebutanmu. Dzikraka, penyebutanmu. Jadi Nabi Muhammad itu diangkat penyebutannya, dimuliakan, dan banyak disebut nama Muhammad. Contohnya dalam adzan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dalam iqamah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di dalam tasyahud ada syahadat, Allahumma sholli ala Muhammad, ada selawat. Dalam khutbah ada selawatnya, membaca selawat. Allah perintahkan umat Islam untuk membaca selawat. Allah sendiri membaca selawat, para malaikat membaca selawat, kemudian orang-orang beriman membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kemudian Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya ma'al usri iku ing dalem sartane kesulitan, yusran utawi ana kemudahan. Jadi di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri, yang berikutnya, sesungguhnya iku ma'al usri ing dalem sertane kesulitan, yusran utawi ono kemudahan.
Jadi ada ayat ini 2 kali. Makanya dikatakan bahwa tidaklah ada kesulitan kecuali itu akan diapit oleh 2 kemudahan. Jadi kita tinggal bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah kesulitan pasti ada kemudahan. Itu yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan ada di depanmu. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjaga Allah, menjaga agama Allah, menjaga syariat Allah. Allah akan menjaga kita di dunia maupun di akhirat, menjaga dari dosa, menjaga dari kemiskinan, menjaga dari didolimi oleh orang, menjaga dari siksa neraka ketika di akhirat kelak. Rasul mengatakan juga bahwa tidaklah kesulitan, pasti ada kemudahan. Annal farja ma'al karbi, bahwasanya adanya solusi itu bersama dengan adanya kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra. Kemudian Rasulullah juga mengatakan wa idza sta'anta fas'alillah. Kalau kamu minta tolong, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita menunjukkan kita itu harus optimis bahwasanya kesulitan yang menimpa kita itu akan disertai kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza farauta fansab. Jika kamu selesai Muhammad, selesai dari apa? Dari sholat. Fansab, maka tegakkanlah. Maksudnya apa? Fansab di sini dikatakan it'ab dalam Jalalain. Maka lelahkanlah dirimu fit du'a dan dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat sendiri itu juga berdoa. Jadi habis sholat dan kita beralih kepada ibadah yang lain yang diridhoi Allah. Sama dengan ayat fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jika selesai sholat dikumandangkan, sholat Jumat selesai, maka bertebarlah di muka bumi dan carilah ridho Allah Subhanahu wa taala. Carilah keutamaan dari Allah, carilah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Fansab wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu. Jadi ini diakhirkan hanya kepada Rabbmu. Farghab, maka engkau hanya bertadarruk, berharap, takut, DP kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini didahulukan lafaz ila rabbika ini makmulnya untuk faedah apa? Takhsis. Hanya kepada Allah kita DP. Hanya kepada Allah kita ini bertadarruk. Hanya kepada Allah kita itu mengharap, takut, kita itu cinta, berharap, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini surat yang pendek, ini makiyah, surat ini diturunkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dada beliau lapang ya. Kita pun demikian. Kalau kita melaksanakan ibadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, dada kita akan lapang, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah taala, kemudian kita akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.